Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Arnia Tiana Jawa. Saya mahasiswa di STT Terpadu. Saya ingin membagikan sebuah materi dan ini adalah tugas penginjilan pribadi. Di saat-saat hari ini, setiap orang tidak mengetahui kapan ia meninggal dan kapan dia dan batas seberapa usianya dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi dalam dirinya, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Begitupun juga dengan kematian. Jadi pada saat hari ini, saya ingin membahas tentang dua pertanyaan. Yaitu yang pertama yaitu, seandainya kita meninggal hari ini, apakah kita yakin pasti bahwa kita ini masuk surga? Terus pertanyaan yang kedua yaitu, seandainya hari ini kita meninggal dan Allah bertanya kepada kita, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apakah jawaban saudara-saudara? Nah, kita akan melihat bahwa banyak orang yang mengatakan kita masuk surga itu dengan kita rajin beribadah, tidak melakukan hal yang jahat, menaati ajaran agama, melakukan yang baik. Tetapi, pernahkah kita berpikir, sebaik apakah kita berharap akan masuk ke surganya? Dan pernahkah kita berpikir, harus sebaik apa kita supaya kita masuk ke surganya? Nah, kita akan melihat slide berikutnya. Di sini yang pertama, surga atau hidup kekal itu adalah anugerah. Ada bunyi kebenaran firman Tuhan yang mengatakan di Roma 6 ayat 23b yang mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Surga atau hidup kekal juga kita tidak dapatkan karena usaha atau upah. Karena di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, oke, nanti Bapak Ibu boleh membukanya di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Saya akan membacakannya. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu sendiri, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surga atau hidup yang kekal itu seumpama hadiah yang tidak layak kita terima, yang diberikan secara gratis tanpa harus membayar dengan apapun, baik itu ibadah, perbuatan baik, atau amal kita, bahkan uang pun itu tidak bisa kita bayar dengan uang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, semua orang telah berdosa. Menurut saudara, dosa itu apa sih? Nanti teman-teman boleh memikirkannya. Di dalam yang saya dapatkan pada saat pagi hari ini, dosa yaitu pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Seperti membunuh, berzina, kemarahan, tipu daya, pikiran yang jahat, hawa nafsu, tidak melakukan kebaikan, dan bahkan tidak peduli terhadap Allah, itu pun dosa. Jadi teman-teman, jangan kita berpikir dosa itu hanya kita maki saja setiap hari. Tetapi ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, perkataan kita, mata kita, dan lain sebagainya, organ tubuh kita, ketika kita tidak bisa untuk mengaturnya, maka itu pun dosa. Oke, teman-teman, kita akan lanjut. Nah, ini ada sedikit yang saya bikin, yaitu seandainya kita melakukan 3 dosa dalam sehari saja, berarti dalam setahun kita sudah lebih dari 1000 dosa. Nah, kalau kita diberi hidup 80 tahun, berarti ada 80.000 dosa. Dengan dosa sebanyak itu,
apakah kita layak masuk surganya? Manusia yang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuntutan Allah itu sempurna. Tidak mungkin kita menyajikan telur dadar, 9 telur yang baik dan 1 telur yang busuk. Meskipun hanya 1 yang rusak, itu sudah mencemari semua yang baik. Demikian juga di hadapan Allah, sempurna. Bahkan dengan dosa, satu saja kebaikan, semua kebaikan kita sudah dicemarkan dan kita tidak layak masuk surga. Satu saja dosa yang kita lakukan, itu dapat mencemari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi usaha manusia itu mustahil, maka harus ada cara yang berbeda yang harus kita lakukan. Mari kita melihat bagaimana cara Allah sih. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sifat Allah. Banyak orang yang salah mengerti tentang bagaimana sifat Allah. Ada yang berpikir bahwa sifat Allah itu digambarkan sebagai seorang kakek yang hanya menegakkan kasih tetapi mengabaikan keadilan. Hanya menekankan kasih tetapi mengabaikan keadilan. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa sifat Allah itu digambarkan seperti polisi. Seorang polisi hanya menekankan keadilan tanpa kasih. Saudara pernah melihat jika ditilang di perjalanan, di situ apapun alasannya, kita mau jalannya sedarurat apapun yang kita lakukan, entah itu hal yang urgent, maka dia akan menegakkan hukum, keadilan. Dia tidak akan peduli apapun yang terjadi padamu. Intinya dia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang keliru tentang sifat-sifat Allah. Nah, saat ini menurut saudara, bagaimanakah sifat Allah itu? Kita akan melihat sifat Allah yang sebetulnya. Allah itu kasih sekaligus adil. Allah itu kasih sekaligus adil. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang adil, yang tidak sekali-kali membebaskan orang yang melakukan dosa. Nah, hukuman dosa ialah maut, neraka selamanya. Apakah kita pernah berada dalam sebuah dilema? Pastinya kita pernah merasakan hidup kita ini dilema. Maka kita akan melanjutkan slide berikutnya. Ini ada sebuah gambar antara Allah yang kasih dan Allah yang adil. Allah yang kasih tidak ingin menghukum, tetapi Allah yang adil, Allah yang sama harus menghukum manusia yang berdosa. Nah, bagaimana kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu? Sedangkan Allah yang kasih tidak mau menghukum, tetapi Allah yang adil, dia akan menghukum manusia yang melakukan dosa. Nah, ada satu kisah yang akan saya bagikan, yaitu Samila. Samila adalah seorang pemimpin di sebuah negara. Di situ dia memimpin, dan pada suatu ketika dia kehilangan makanan. Ada yang mengambil makanan yang dia simpan, dan dia berkata bahwa siapapun yang mengambil makanan itu, saya akan menghukumnya sebanyak 50 kali cambuk. Nah, singkat cerita, ketika dia mengetahui bahwa siapa yang mengambil makanan tersebut, dan yang mengambil makanan tersebut adalah ibu kandungnya sendiri, itu adalah dilema. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Tindakan apa yang harus diambil? Di situ Samila ini sangat dilema. Kalau dia mengasihi ibunya, bagaimana dengan keadilan yang harus dia lakukan? Karena di dalam sebuah ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki kasih dan juga adil. Jadi apa yang dia lakukan? Seorang pegawai datang kepadanya dan berkata bahwa, bagaimana? Apakah kita akan menegakkan keadilan atau tidak? Tetapi kalau kita hanya menegakkan kasih, bagaimana dengan keadilan? Maka suatu ketika ibunya ingin dicambuk,
Samila pun ini, dia langsung melepaskan jubahnya dan dia merangkul ibunya. Dan yang mengenakan cambuk sebanyak 50 kali itu adalah Samila. Demikian pula yang Allah lakukan. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan keadilan-Nya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat yang ke-1 yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa yang Yesus lakukan? Yesus disalibkan untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Dia menebus setiap dosa kita. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa, tetapi Dia menanggung dosa-dosa yang kita lakukan. Tuhan Yesus tidak mengenal yang namanya dosa, tetapi Dia rela untuk dihukum, rela untuk disalibkan. Nah, supaya di dalam kita dibenarkan oleh Allah, sebelum Yesus mati mengatakan sudah selesai, artinya bahwa seluruh hutang kita, dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Nah, anugerah hidup kekal ini hanya dapat diterima dengan iman. Kita akan melihat iman itu yang seperti apa. Iman itu diibaratkan sebagai sebuah kunci. Ada banyak kunci, tapi hanya ada satu kunci yang dapat membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Walaupun banyak kunci, tetapi hanya satu kunci yang bisa membuka pintu surga. Itu adalah ibarat dari iman. Nah, ada beberapa iman yang tidak menyelamatkan. Yang pertama yaitu iman yang melompat ke dalam kegelapan. Iman yang melompat dalam kegelapan yaitu percaya tapi tidak tahu apa dan siapa yang harus kita percaya. Yang kedua yaitu berdasarkan akal saja. Iman yang berdasarkan akal saja artinya bahwa tahu dan setuju pada fakta Yesus tetapi tidak mengandalkan Tuhan. Nah, yang ketiga yaitu iman yang sementara. Iman yang sementara ini mengandalkan Yesus untuk hal-hal yang sementara. Dia mengandalkan Yesus ketika dia membutuhkan sesuatu, membutuhkan uang, membutuhkan apa-apa yang menjadi keperluannya di dunia ini, yang bersifat sementara, bukan yang bersifat kekal. Nah, ini adalah iman-iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandal Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi iman yang menyelamatkan yaitu dia mengenal, dia tahu apa yang menjadi kehendak Allah, dia melakukan, dan dia selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Kita akan melihat kisah dari Blodin, yaitu ada seorang pria bernama Blodin yang bisa menyeberang melalui tali baja di atas air terjun Niagara. Pada pertunjukan pertama, Blodin ini berhasil menyeberang tanpa membawa beban. Kemudian Blodin berhasil menyeberang kembali dengan kereta dorongannya yang berisi pasir. Yang pertamanya dia menyeberang tanpa membawa beban. Yang keduanya dia membawa kereta dan juga dia membawa kereta. Yang ketiga dia membawa kereta sekaligus diisi dengan pasir. Nah, seorang manajer bertanya bahwa apakah saudara sekalian percaya dia dapat melintasi tali baja ini kembali seberang dengan mendorong seseorang di dalam kereta itu? Nah, penonton ini jawab apa, saudara? Penonton ini serentak berkata, ya percaya. Maka manajer itu berkata, baiklah, siapa yang bersedia naik ke dalam kereta itu? Dan saudara tahu, apakah ada yang mau? Ternyata tidak ada yang bersedia. Akhirnya ada satu orang anak kecil, dia bersedia karena dia percaya dia akan selamat. Dan dia bersedia naik ke dalam kereta yang berisi pasir
dan membiarkan dirinya didorong oleh berunding. Dia berserah, pasrah. Jadi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar mempercayai Kristus di dalam mulut atau menyetujui secara akal saja, tetapi menyerahkan diri kita sepenuhnya dipegang oleh Tuhan menuju hidup kekal atau surga. Jadi iman yang menyelamatkan itu, kita tidak hanya sekedar berkata, kita tidak hanya sekedar bilang bahwa saya percaya Tuhan Yesus, tetapi kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita menyerahkan hidup kita. Nah, pada saat hari ini saya mau bertanya, Bang, apakah kita mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita? Nah, ketika kita ingin menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan melihat beberapa hal yang kita lakukan jika kita menerima Yesus. Yang pertama yaitu menerima Yesus sang pemberi anugerah hidup yang kekal. Kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan menerima Yesus sang pemberi anugerah hidup yang kekal. Yang kedua yaitu mengalihkan dari pengandalan diri kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri kita saja, tetapi kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita. Dan yang ketiga yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hati, artinya Dia yang berkuasa dan mengontrol hidup kita. Jadi saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadikan Yesus sebagai hal yang paling utama. Dan yang paling penting adalah yang keempat, yaitu bertobat. Artinya kita meninggalkan kehidupan yang lama kita berbalik kepada kehidupan yang baru, kita taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, ketika kita ingin menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka saat ini mari saudara, kamu harus berdoa bahwa kamu telah menerima Yesus. Berdoa mengakui setiap perbuatan kita. Katakan bahwa Tuhan, saya mau bertobat. Tuhan, saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja untuk selama-lamanya. Tuhan, saya tidak mau mengandalkan diri saya sendiri. Tuhan, saya mau menerima Yesus Kristus, sang pemberi anugerah hidup yang kekal. Nah, apakah ada janji Allah kepada manusia? Ada. Di dalam Yohanes 6 ayat 47 berbunyi demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi itu adalah janji Tuhan. Kalau kita percaya, melakukan kehendak Allah, kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana caranya agar kita bertumbuh di dalam Tuhan? Ada 5 bagian yang saya akan bagikan. Ada 5 bagian bagaimana caranya agar kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu kita harus terus membaca kitab suci. Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua berbunyi demikian, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Demikian juga baca Alkitab. Kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab agar kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua yaitu kita harus berdoa. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa lolos dan bisa semakin dekat kepada Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi selain kita baca Alkitab, kita harus berdoa juga. Kita harus meminta kepada Bapa. Yang ketiga yaitu kita beribadah. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-5.
Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang kelima berbunyi demikian. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi kita selain membaca Alkitab dan berdoa, kita juga terus beribadah sebagai tanda bahwa kita ingin menyerahkan hidup kita. Dan yang keempat itu bersekutu. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42 yaitu berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kita tidak hanya sekedar membaca Alkitab, berdoa, beribadah, tetapi kita juga harus bersekutu kepada Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Jadi kita harus bersaksi menggunakan kehidupan kita, mulut kita untuk bersaksi untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak ada berbuat dosa, tetapi kita harus bersaksi mengakui kehidupan kita. Jadi selain baca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu, kita juga harus bersaksi untuk Tuhan. Nah, sekian yang saya bagikan hari ini. Apapun itu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan lupa dalam setiap langkah-langkahmu harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.